Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Senekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi tanggal 19 Januari kemarin itu ada dua film yang diperankan oleh Vino Gebastian dan dua-duanya itu sama-sama film remake. Yang satu tayang di bioskop. Judulnya itu Bayi Ajaib ya, remake dari film jadul. Nah, satu lagi ini juga ya film remake dari Korea yang lagi-lagi diperankan oleh Vino. Tapi tayangnya beda nih, di Prime Video. Nah, kali ini gue bakal nge-review film Scandal Makers. Yang belum tahu film Scandal Makers, jadi dulunya ini tahun 2008 itu sempat jadi box office di Korea dan disutradarai oleh Kang Hyung Cho. Dulu dia bikin film Sunny ya. Dan juga yang versi Koreanya itu diperankan oleh Cha Tae-hyun yang dulu terkenal banget gara-gara film My Sassy Girl, dan juga ada Park Bo Young. Nah, Park Bo Young ini dia adalah film debut pertamanya dia gitu, yang akhirnya dia gara-gara film itu dia jadi melejit karirnya ya. Pasti penggemar drakor udah pasti tahu lah ya. Versi Indonesia ini Vino berperan sebagai Oscar, salah satu penyiar di radio yang terkenal. Dia selama ini merasa dirinya tuh seorang lajang, single, dia suka tebar pesona sana sini sama cewek-cewek, dan ternyata suatu hari dia didatangi oleh seorang remaja cantik bernama Karin, yang mana Karin itu mengaku-ngaku dia adalah anaknya ya. Adalah anaknya, dan juga si Karin itu juga mempunyai seorang anak. Jadi yang mana si Oscar ini shock. Tiba-tiba dia dikasih tahu dia udah punya anak dan dia juga punya cucu. Yang gue suka dari film ini adalah filmnya ringan, moodnya menyenangkan, cocok buat kalian yang lagi mencari film-film hiburan. Jadi kan versi dulunya itu kan tahun 2008 kan ya penyiar radio aja gitu ya. Nah, yang di versi ini bisa menyesuaikan dengan era sekarang 2020-an, dimana selain radio juga ada live streaming gitu. Terus ada lagi penyesuaian juga. Kalau yang versi Koreanya itu dia kayak ada kayak mabok wine gitu. Nah, sekarang yang lucu di sini tuh dia mabok wine-nya diubah menjadi mabok duren. Terus juga untuk chemistry antara Vino, Baby Sabina sebagai bapak dan anak yang udah lama, yang istilahnya belum pernah ketemu gitu ya, itu surprisingly cukup lumayan oke, terutama pas di bagian sebuah adegan emosional ketika mereka berantem, itu lumayan ya, cukup bikin gue berkaca-kaca. Jadi kalau yang Koreanya gue nangis, yang ini gue meskipun gue udah tahu plot ceritanya tetap bisa bikin gue berkaca-kaca. Ya cukup solid lah. Meskipun tata produksinya ya sederhana, cuman serba colorful, terus kayak bajunya Oscar yang kemeja warna-warni, kayak menambah identitasnya Oscar tuh seperti apa. Untuk elemen komedinya, kali ini gue film Jehan Angga yang gue lumayan cocok sama komedinya, karena yang sebelumnya pas di Mekah Oncoming kan banyak juga yang suka ya, tapi gue kurang cocok sama komedi-komedi kayak gitu. Nah, di sini meskipun ya receh-receh lah, terutama karakter kru-krunya yang menurut gue tuh receh banget, tapi tetap bisa bikin gue ketawa-ketawa. Gue ngerasa juga actingnya Vino di sini ya effortless ya gitu, memang bisa mendalami karakter si Oscar ini gitu. Meskipun ini bisa jadi plus, bisa jadi minus juga, karena gue ngerasa ini salah satu karakter Vino yang sering dia mainkan gitu ya, cowok yang ketika dia emosi, dia emosional banget, keluar kata-kata sumpah serapah kasar, itu khas dia banget saat dia memerankan sebagai karakter rock and roll gitu. Meskipun dia di sini bukan orang yang rock and roll, cuman gue pernah ngeliat acting dia sebelumnya di film-film lainnya. Menurut gue agak kurang believable dia sebagai penyiar gitu. Kalau penyiar kan biasanya lebih ke suaranya kali ya, pembawaannya, cara ngomongnya enak gitu. Nah, dia kayak masih kurang cocok, entah mungkin karena karakter suaranya mungkin agak-agak cempreng kali ya. Untuk musik scoringnya juga diaransemen dengan baik, terutama kayak serba jenaka dan menyenangkan. Jadi meskipun film ini film drama komedi, tapi tetap ada ya muatan-muatan kritik sosial, terutama di industri media atau industri entertainment gitu ya, dimana ya yang namanya kadang-kadang berita itu yang bad news ternyata jadi good news, atau misalnya kayak tentang settingan-settingan artis dimana mereka tuh bikin skandal biar jadi viral doang. Kalau untuk kekurangannya versi gue, di sini tuh ada karakter ibunya Karin yang emang dari cerita ini memang udah meninggal. Cuman kalau yang di versi ini tuh kayak kurang digali lagi. Sebenarnya bisa lebih digali, mungkin sebagai wujud respect dia sama istilahnya cewek yang pernah jadi cinta pertamanya gitu ya, kayak kurang digali. Sedangkan yang versi Korea, gue inget itu ada momen gimana si bapaknya itu dia inget lagi waktu masih muda ibunya tuh seperti apa. Jadi ada memori-memori yang dia tuh kayak pernah mengenang gitu ibunya si Karin ini. Karena ini film remake, otomatis ya plotnya sama dan mungkin memang setia sama versi originalnya. Cuman ada part yang menurut gua, jadi kan yang di si Gempa ini ya, cucunya si Oscar ini, ceritanya dia itu kan asalnya dari kampung.
cuman dia itu diam-diam jago main piano. Nah oke lah, di versi Koreanya kayak gitu. Cuman kalau untuk dimasukin ke budaya Indonesia, menurut gue ceritanya dia orang kampung, cuman orang kampung mana yang atau ya bermain piano menurut gue itu adalah suatu kesenian alat musik yang mahal, yang kadang yang orang yang kota aja belum tentu bisa punya piano gitu karena kesannya terlalu eksklusif. Mungkin kalau misalnya diubah, misalnya si Gempa jago main bola atau pas sesuatu yang lebih merayat, mungkin akan lebih believable. Ada karakter yang dia menjadi bapak biologisnya Gempa, itu diperankan oleh Caka Nugraha yang menurut gue masih kaku banget sih aktingnya ya, karena mungkin dia basicnya juga seorang penyanyi ya. Part yang gue cukup ingat tentang film Scandal Makers yang dulu yang Korea itu adalah saat momen final lomba nyanyi yang menurut gue tuh kayak bener-bener megah, bener-bener ya penontonnya banyak, panggungnya besar, pokoknya benar-benar musikalnya tuh terasa banget gitu. Nah sayangnya yang ini tuh entah ya mungkin masalah budget atau apa, itu kayak serba minimalis banget. Jadi jatuhnya gue ngeliat panggungnya tuh bukan kayak lagi panggung show pertunjukan yang lagi final, tapi kayak lagi rehearsal gitu, kayak orangnya sedikit, terus banyakan wartawannya daripada penontonnya gitu. Apakah mungkin emang konsep ceritanya live streaming jadi memang seminimalis itu? Misalnya ada yang bilang ini filmnya tuh endingnya FTV banget, ketebak banget ya. Gue sih nggak masalah karena memang film-film kayak gini biasanya udah pasti predictable endingnya gitu. Tinggal gimana caranya mengemasnya supaya membuat film ini jadi unforgettable. Tapi kalau menurut gue sih kayak ya udah, gue abis nonton ya gue terhibur sih, tapi ya udah gitu, nggak bakal jadi sesuatu yang memorable banget bagi gue. Skor gue untuk film Scandal Makers adalah 6,8/10. Sebenarnya pengen ngasih nilai 7, cuman aduh sayang banget di endingnya tuh aneh kan bisa lebih nendang gitu. Nah bagaimana kalian yang udah nonton nih, lebih suka mana ya, versi Koreanya atau versi Indonesianya? Pasti plus minus ya kedua-duanya. Atau mungkin yang kalian yang belum nonton Koreanya juga nggak apa-apa, silahkan aja yang butuh hiburan film ringan-ringan nonton film ini di Prime Video. Juga pengen tahu nih pendapat kalian, sekarang ini kan banyak film-film Indonesia yang dari remake film ternama kayak Korea dan lain-lain, itu kalian tim yang mana nih? Tim yang fine-fine aja sih, suka-suka aja selama eksekusinya bagus, why not? Atau tim yang kayak ya emangnya nggak ada ide lagi, yang original lebih fresh gitu. Nggak apa-apa, mungkin sharing-sharing aja ya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau setujukah kalian kalau Vino ini dinobatkan sebagai salah satu aktor spesialis remake? Oh ya, bagi teman-teman yang pengen lihat gue review film juga, gue juga rutin live streaming di aplikasi GoPlay setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat jam 9:30. Jadi silahkan ya kalau mau ngeliat gue live streaming bahas film. Oke, makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Sinekrip. See you on next video. Bye-bye.